Halo, selamat malam. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto intensif melakukan safari politik sepekan belakangan. Prabowo menerima kunjungan partai-partai demi menggalang dukungan. Komunikasi dijalin untuk mencari jalan tengah format koalisi besar. Apakah benar Prabowo Subianto yang diarahkan sebagai sosok capres koalisi besar? Lantas bagaimana nasib PDI Perjuangan yang hingga kini tak kunjung menjalin komunikasi? Apakah koalisi besar mampu terwujud dan menyatukan kepentingan banyak partai politik? Mencari jalan tengah koalisi besar bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Cocok. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Wacana pembentukan koalisi besar menguat setelah pertemuan dilakukan Presiden Joko Widodo dengan 5 ketua umum parpol pendukung pemerintah dalam silaturahmi di kantor DPP PAN 2 April lalu. Koalisi besar itu akan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada kesamaan visi atau misi? Ya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Jadi kita dari dalam kita memahami sulitnya pembangunan, tantangan yang kita hadapi. Ya. Tahun depan ini tidak ringan tantangannya. Pasca pertemuan koalisi besar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara intensif melakukan safari politik. Sepekan belakangan, Prabowo menerima kunjungan politik di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, mulai dari Partai Perindo hingga Partai Bulan Bintang, dan menerima kunjungan balasan Partai Amanat Nasional. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Prabowo menyinggung soal jalan tengah dalam mencari format koalisi untuk pemilu 2024. Ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Ya jalan tengah kita ingin suatu kesejukan. Kita ingin suatu moderasi. Ya nggak usah jor-joran lah kalau bersaing. Ya biasa-biasa aja. Sementara itu pada pertemuan dengan Perindo dan PBB, Prabowo secara terang-terangan mengajak keduanya bergabung dalam koalisi besar. Dan kami terbuka untuk Perindo kalau mau dukung atau mau gabung dalam koalisi yang besar, kami akan bicarakan, kami akan yakinkan kawan-kawan yang sudah dalam koalisi kami. Dan kalau PBB kali ini tidak dukung saya, kebangetan. Prabowo sebagai figur sentral koalisi besar dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Menurut Umam, koalisi besar diarahkan untuk mengusung Prabowo. Meski tidak hadir dalam pertemuan koalisi besar di DPP PAN, PDI Perjuangan terbuka untuk melakukan pembahasan tentang kerjasama dengan parpol lain. Umam melihat posisi PDIP terkepung dalam wacana koalisi besar, namun PDIP tetap meminta jatah posisi capres dalam poin negosiasinya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, PDIP tidak mensyaratkan capres dari PDIP bila bergabung dengan koalisi besar. Namun Puan menekankan, PDIP menjadi satu-satunya partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Terkait bagaimana menuju Indonesia yang lebih baik ke depannya, tentu saja PDI Perjuangan menyambut apapun yang kemudian
bisa dilakukan bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Terkait dengan nggak ada persyaratan bahwa harus PDI Perjuangan RI 1, namun di sini bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang jumlah suara PDI Perjuangan memungkinkan untuk PDI Perjuangan memajukan calon sebagai RI 1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun belum menanggapi langsung wacana koalisi besar. Namun dalam acara pembekalan bagi anggota DPR dari fraksi PDIP secara tertutup di sekolah partai Sabtu siang, Megawati menyuruhkan kepada para kader agar partai yang dipimpinnya menjadi partai pelopor yang menjadi tonggak negeri berapapun jumlah partai politik di Indonesia. Tampaknya, kelanjutan koalisi besar nantinya akan ditentukan dalam komunikasi dengan PDIP. Namun, kata Umam, jika negosiasi penentuan Capres dan Cawapres gagal menemui jalan tengah, rencana koalisi besar malah bisa bubar di tengah jalan. Tim Liputan CNN Indonesia. 3 periode dari tangan MPR sudah. Terima kasih. Kami di Political Show dan kita akan masuk ke segmen Electionpedia. Saya akan menampilkan hasil survei beberapa lembaga yang sudah merilis hasilnya beberapa waktu yang lalu. Kita lihat bagaimana tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres serta partai politik jelang pemilu 2024, 11 bulan lagi pemilu. Oke, yang pertama ini adalah Lembaga Survei Indonesia yang baru saja merilis hasil surveinya dengan surveinya ini melalui telepon, bukan tatap muka. Jadi ini surveinya melalui telepon dan untuk elektabilitas calon presiden tanggal 31 Maret sampai 4 April 2023. Kita lihat di sini survei LSI hasilnya Prabowo Subianto di 30,3, kemudian Ganjar Pranowo 26,9%, Anies Baswedan 25,3% dan tidak jawab atau tidak tahu 17,5%. Ini adalah hasil survei LSI setelah huru-hara Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 di mana PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo menolak kedatangan timnas U20 Israel, diganjar dengan elektoral yang turunnya cukup signifikan. Ini kita lihat apakah ini karena efek Piala Dunia atau karena ada efek lain. Oke, kita lihat selanjutnya hasil survei Lembaga Survei Indonesia. Oke, ini adalah trennya. Kita lihat bahwa yang warna merah adalah trennya Ganjar Pranowo, yang warna kuning trennya Prabowo Subianto, yang warna biru adalah trennya Anies Baswedan. Di sini terlihat jelas bahwa cukup banyak ya penurunan dari Ganjar Pranowo. Kita lihat di sini bulan Juli 2022 ini 29,6, kemudian Oktober 2022 31,3, Januari 2023 sempat naik hampir 5% di 36,3%, kemudian turun lagi Februari 2022 35% dan ternyata hampir turun 10% ini. Di bulan Maret 2023 Ganjar Pranowo di angka 26,9%. Itu cukup banyak penurunannya, cukup signifikan. Oke, bagaimana dengan Prabowo di bulan Juli 2022 24,6, kemudian Oktober 27,1%, di Januari 2023 ada 23,2%, Februari 2024 angkanya 26,7% dan melesat hampir 4% di Maret 2023 Prabowo Subianto di 30,3%. Apakah ini efek limpahan suara dari Ganjar Pranowo atau efek endorsementnya Presiden Jokowi? Nanti kita akan tanya kepada ahlinya. Dan terakhir Anies Baswedan tampak lebih stagnan lagi ya. Bulan Juli 2022 28,6%, Oktober 28,4%, Januari 2023 turun 4% di 24,2, kemudian Februari. Prabowo, itu Prabowo. Kalau Anies yang merah? Anies yang warna biru. Biru? Ya. Kemudian Februari 24% dan Maret di 25,3%, hanya naik sedikit saja 1,3% Anies Baswedan. Apakah ini dampak limpahan elektoral dari Ganjar Pranowo yang turun? Kita juga belum tahu, nanti kita akan tanya ahlinya. Ada survei selanjutnya, kita lihat elektabilitas dari calon presiden, lembaga survei yang lain. Oh ini kita lihat dulu elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024 versinya Lembaga Survei Indonesia 31 Maret sampai 4 April 2023. Ini lagi-lagi setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
ya, karena PDI Perjuangan adalah partai yang kencang menolak kedatangan timnas U20 Israel. Ternyata PDI Perjuangan turunnya cukup banyak ya, sekarang menjadi 17,7% meskipun tetap bertengger di nomor 1, kemudian Gerindra 12,8%, Golkar 7,8%, PKS cukup tinggi 7,6%, Partai Demokrat agak turun mungkin ya 5,4%, PKB di 4,4%. Sisanya kita lihat di sini Nasdem, Perindo, P3, Perindo cukup tinggi di 3,1, kemudian P3 1,4, PSI 1, dan sisanya masih di 0, dan yang tidak tahu atau tidak jawab masih cukup tinggi undecided votersnya untuk memilih partai politik yang belum menentukan pilihan ada 30,7%. Jadi masyarakat ataupun pemilih belum menentukan pilihan ini ada 30,7%. Kita lihat survei selanjutnya. Oke, ini adalah surveinya Indobarometer. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Indobarometer, Mas Kodari, Muhammad Kodari. Silakan Mas Kodari dijelaskan, ini hasil survei Anda cukup baru juga ya, 12 sampai 24 Februari 2023. Silakan. Sebetulnya 3 survei ini memang berdekatan satu dengan yang lain ya, dan karena saya kira metodologinya secara umum kurang lebih sama, maka kemudian sebetulnya bisa dibandingkan. Kalau ini surveinya tatap muka ya? Tatap muka. Oke, kalau tadi yang telepon. Tetapi yang telepon itu sebetulnya juga dasarnya dari yang tatap muka, begitu. Jadi tetap representatif terhadap populasi. Nah, kalau surveinya Indobarometer waktu itu masih Ganjar Pranowo 36,1, lalu Prabowo 33,8 dan Anies 30,1. Jadi prinsip dasarnya adalah 3 nama ini memang tidak berbeda terlalu jauh, tetapi memang perkembangan yang paling akhir pasca tadi saya kutip ya, huru-hara, tsunami politik ya. Tsunami politik Piala Dunia U20 itu ternyata terjadi perubahan pergeseran, Ganjar turun dan karena Ganjar turun Prabowo juga naik gitu. Kalau saya ditanya efeknya bola atau Pak Jokowi, jawabannya menurut saya dua-duanya. Jadi sebetulnya dari awal, termasuk dari survei ini sudah kelihatan bahwa ada rembesan suara Ganjar kepada Pak Prabowo karena faktor Pak Jokowi. Di survei ini kalau head to head antara Ganjar dengan Prabowo. Kita lihat nih head to headnya ya. Nah, kalau head to head, hasil surveinya Indobarometer ada juga head to headnya. Kita sudah bikin mengutip hasil survei Indobarometer yang simulasi head to head. Head to head, ya. Jadi kalau di Indobarometer head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu sudah unggul Pak Prabowo-nya. Kalau Prabowo lawan Anies, Prabowo unggul, Ganjar lawan Anies, Ganjar yang unggul begitu. Jadi menurut saya sih survei ini sebetulnya memang udah trennya ke seperti yang ditemukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Nah, variabel yang kedua yang menjadi pembeda ya, game changer begitu istilah saya itu adalah ketika Mas Ganjar menolak kedatangan Israel, berakibat berujung pada batalnya Piala Dunia U20 dan ya saya lihat itu suaranya Mas Ganjar itu lari gitu, ada yang lari. Dan itu udah terasa di percakapan. Larinya paling banyak ke? Paling banyak lari kepada Pak Prabowo. Walaupun menariknya dalam surveinya Lembaga Survei Indonesia, itu bocornya ke satu nama baru. Gibran Rakabuming Raka. Jadi mengejutkan dalam surveinya Lembaga Survei Indonesia di pertanyaan terbuka, tiba-tiba Gibran itu melonjak jadi nomor 6 dalam pertanyaan terbuka, 2,7%. Itu berarti efek bola. Sedikit di bawah. Efek tsunami politik kemarin. Sedikit di bawah Sandi Uno yang 2,9%. Jadi larinya suara Ganjar itu sementara kepada 2 nama, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, kalau Anies itu tadi naik hanya sedikit, itu kena rembesan dari Ganjar Pranowo atau memang akibat safari politik yang dilakukan oleh... Untuk sementara saya melihat, tapi ini analisa dari luar ya, karena saya nggak pegang datanya langsung secara lengkap. Ini lebih kepada naik turun survei saja lah, kurang lebih begitu. Ya. Tapi kalau Pak Prabowo itu kan konsisten kita lihat. Dari pertanyaan terbuka dia naik sekitar 2-3%, di pertanyaan 3 nama dia naik 4%. Gitu. Kalau Gibran itu jelas sekali, karena di surveinya Indikator pada bulan Maret, di pertanyaan terbuka nama Gibran belum ada sama sekali. Jadi dalam 1 bulan saja Gibran melejit. Ini dalam waktu 11 bulan lagi, pemilu kan masih 11 bulan lagi ya. Dengan konstelasi yang seperti ini akan banyak berubah atau akan seperti ini aja Mas? Saya kira paling aman pada hari ini kita bukan bicara mengenai Pilpres ya 2024 yang akan datang. Lebih bagaimana konstelasi yang sekarang ini menjadi proksi bagi pendaftaran calon presiden gitu. Jadi indikator ini pertama-tama bukan untuk menentukan siapa yang menang, Rifana, tetapi lebih kepada siapa yang akan didukung oleh partai politik. Tiketnya dulu ya? Tiketnya dulu. Jadi kalau kita bicara Pilpres, kita harus membaginya dalam 2 tahapan atau dua etape. Etape pencalonan, pendaftaran, dan kedua etape pemenangan. Begitu. Jadi menurut saya terlalu jauh kalau kita ngomong 11 bulan ke depan bicara pemenangan, karena calonnya aja belum pasti gitu loh.
Tetapi kalau kita bicara pencalonan, proksi kita itu atau indikator kita itu ada dua. Pertama elektabilitas, ya, dan sampai hari ini masih 3 nama ini. Yang kedua partai politik, begitu. Kalau undang-undang partai politik. Oke, ini kita lihat tren elektoralnya partai politik ini, iya. yang tadi Anda sebutkan. Iya. Coba kita lihat elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024 versinya hasil dari Indobarometer. Silakan. Ya, dari Indobarometer memang nomor 1 masih konsisten PDI Perjuangan ya. Karena itu sampai hari ini memang PDI Perjuangan masih berpotensi untuk bisa melakukan hat-trick dalam pemilu legislatif. Walaupun pengalaman Piala Dunia U20 yang batal itu ternyata mengindikasikan sesuatu yang nggak kelihatan itu bukan berarti tidak akan muncul gitu loh. Dan kita lihat kalau bicara di data ini PDI Perjuangan 20,1, kita lihat lembaga survei Indonesia itu angkanya kan 17 berarti gitu loh. Turun kita analogikan atau mungkin asumsikan turun 3% ya. Seingat saya di datanya lembaga survei itu turun 2%. Jadi kalau Indobarometer menemukan PDI Perjuangan itu pada bulan Februari ini 20, lembaga survei menemukan 19. Lalu Gerindra kita lihat agak naik sedikit gitu. Nah, memang yang menarik adalah partai-partai yang di tengah gitu ya, yang PKB ini beda, kalau di Indobarometer kan 8,7, di lembaga survei Indonesia itu 4, sekian begitu. Karena itu menurut saya pada hari ini sebetulnya kalau bicara hasil survei partai politik, sebetulnya kita sulit mengatakan urutan, terutama 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau nomor 1 sangat udah pasti dinamis ya. Tapi pola yang konsisten itu sampai hari ini nomor 1 masih PDI Perjuangan. Oke, saya ingin tanya, with or without capres, dengan atau tanpa capres, PDIP tetap bisa menang pemilu legislatif ya, kalau dilihat dari konsistensi di hasil survei. Iya, saya belum berani mengatakan bahwa dia akan tetap bisa bertahan tanpa calon presiden yang populer, katakanlah begitu ya. Karena memang kita harus melihat data setelah pendaftaran. Menurut saya setelah pendaftaran nanti itu pesannya kepada publik pemilih udah jelas. Masing-masing partai itu mencalonkan siapa gitu, kandidatnya gitu. Mungkin kalau kita bicara pengalaman selama ini di mana tokoh-tokoh politik itu menjadi daya tarik bagi partai politik, ya sedikit banyak dia akan punya pengaruh begitu. Misalnya begini ya, katakanlah PDI Perjuangan ya tidak mencalonkan Mas Ganjar. Calon yang dimajukan tidak populer begitu. Sementara Gerindra mengajukan Pak Prabowo, tokoh yang populer. Menurut saya itu lampu kuning juga tuh. Bukan mustahil Gerindra karena punya tokoh populer, dia terdongkrak. Sementara PDI Perjuangan karena partainya, karena tokohnya tidak populer, nggak punya dongkrak antik, dia cenderung melorot. Begitu. Jadi dapat kotel efeknya ya. Iya. Betul ya. Saya kira pada hari ini aman untuk kita katakan PDI Perjuangan kalau mau mengamankan hat-trick kemenangan, dia harus mengajukan calon populer. Kalau dia mengajukan calon yang tidak populer ya, dia beresiko akan kalah dalam pemilu yang akan datang. Itu lampu kuning buat PDI Perjuangan. Kita lihat ini utak-atik peta koalisi yang mungkin terjadi dengan konstelasi skenario koalisi besar ini. Sudah ada utak-atik peta koalisinya, silakan. Mas Kodari. Iya, pada hari ini kan sebetulnya ada 4 potensi ya, 4 potensi koalisi ya. Pertama koalisi perubahan, ya ini indikatornya calon presidennya sudah ada, Anies Baswedan. Anggotanya siapa? Nasdem, Demokrat, dan PKS. Lalu kemudian KKIR, ya Gerindra dengan PKB. Calon presidennya juga sudah ada, Prabowo Subianto. Memang yang masih samar-samar atau bayang-bayang semu ini adalah yang dua ini Koalisi Indonesia Bersatu, ya kan? Belum kelihatan ini calon presidennya siapa. Nanti kita mau tanya PDI sama Perjuangan sesungguhnya sudah ada, yaitu Ganjar begitu. Nah, tetapi masih di Bu Mega. Tetapi ya maksud saya calon yang populer gitu. Tetapi belum pasti juga kan gitu. Karena itu saya bilang 2 koalisi ini masih bayang-bayang semu gitu. Nah, tetapi ini kan analisa sebelum terjadi pembatalan Piala Dunia. Gitu. Dan pembatalan Piala Dunia ini sekali lagi saya sampaikan menjadi game changer. Dan itu kelihatan bagaimana ada silaturahmi, ada wacana koalisi besar. Dan kemudian belakangan ini ada banyak tokoh ketemu dengan Pak Prabowo. Dan itu indikator di mana bahwa KKIR itu bisa berkoalisi alias merger dengan KIB. Itu apakah mungkin KKIR dan KIB membentuk koalisi besar? Betul, itu pertanyaannya. Tapi pada hari ini sebetulnya pasca batalnya Piala Dunia, pasca huru-hara itu dari 4 sudah mulai mengerucut 3 poros politik pada hari ini. Kalau memang bergabung dengan format 5-3-1 ya. 5-3-1. 5 koalisi besar, 3 koalisi perubahan, dan sementara PDI Perjuangan sendirian. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan ditinggal sendirian? Kita juga belum tahu. Karena kemarin PDI Perjuangan sudah berulang kali mengatakan
siap untuk bergotong royong Iya, membangun tetapi negeri kalau ini. pengalaman Ya. PDI Perjuangan itu biasanya menggandeng Islam tradisional Ya, ya. dan representasinya pada hari ini adalah PKB atau P3. Oke, Jadi antara bukan dua partai mustahil itu ya? dari koalisi besarnya itu nanti ada yang Ada pindah yang pecah ke koalisi, PDI Perjuangan. geser ke PDI Perjuangan. Nanti dibocorinnya nanti Iya, aja analisisnya. kelihatannya dari format Mas duduknya Kodari. udah cocok sekarang. Format duduk udah cocok ya. Udah cocok. Oke, mengulang mungkin ya PDIP dengan PKB di PKB. 2019 kita juga nggak tahu. Tapi semua itu cair. Nanti kita akan tanya dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Apakah koalisi besar ini adalah mencari jalan tengah di tengah kebuntuan skenario politik yang nggak maju-maju seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Kodari bahwa masih ada yang bayang-bayang semu ini capresnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto intensif melakukan safari politik sepekan belakangan. Prabowo menerima kunjungan partai-partai demi menggalang dukungan. Komunikasi dijalin untuk mencari jalan tengah format koalisi besar. Apakah benar Prabowo Subianto yang diarahkan sebagai sosok capres koalisi besar? Lantas bagaimana nasib PDI Perjuangan yang hingga kini tak kunjung diajak berkomunikasi? Apakah koalisi besar mampu terwujud dan menyatukan kepentingan banyak partai politik? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber saya yang hebat-hebat. Di studio saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indobarometer Bang Muhammad Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam Rifana. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Nurdin Halid. Selamat malam Bang Assalamualaikum Nurdin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hampir keceplosan Ketua Umum Partai Golkar. Nanti saya jawabnya. Oke. Wakil Ketua Umum. Ada juru bicara Prabowo Subianto Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Politisi PDI Perjuangan Mas Budiman Sujatmiko sudah lama nggak mampir ke sini. Ya, salam Oke. Pancasila. Oke, saya nggak mau ngomong merdeka, nanti saya diprotes sama yang lain. Ada Wakil Ketua Umum PKB Mas Jazilul Fawait. Selamat malam. Malam. Gus Jazil. Salam. Udah tadi dari Kertanegara udah buka, udah selesai. Oh iya benar. Pembicaraannya makan besar untuk koalisi besar. Dan seperti biasa kita juga mengundang teman-teman mahasiswa sebagai wujud partisipasi menjelang pemilu 2024 karena nanti jumlah pemilih di pemilu 2024 ini 60% adalah pemilih muda, generasi Z dan juga generasi milenial. Jadi Political Show selalu mengajak teman-teman mahasiswa untuk bisa bergabung, mengikuti diskusi, bisa menanyakan kepada narasumber, kemudian bertanya dan juga mengkritik, menyatakan pendapat, terserah karena suara kalian matters. Malam ini ada dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Nanti mungkin kalian bisa menimbang-nimbang meskipun pemilu masih 11 bulan lagi. Tapi kira-kira siapa yang akan kalian pilih di bilik suara nanti. Karena ini partai-partai juga masih buntu, masih bayang-bayang semu. Saya mau langsung aja ke Bang Daniel. Bang Daniel ini dalam seminggu wartawan nggak bisa istirahat. Karena Ketua Umum Anda menggelar pertemuan silaturahmi, safari politik dengan partai-partai. Ada dengan PAN, kemudian dengan Perindo, yang paling baru tadi dengan PKB. Ini targetnya apa sih sebetulnya Bang Daniel? Ini menggagas koalisi besar yang didengung-dengungkan itu ya? Nana, pertama ini bulan suci Ramadan. Oke. Ramadan itu bulan yang baik untuk silaturahim. Itulah kenapa kemudian silaturahim pada bulan Ramadan ini diperbanyak oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, sejak awal disebutkan Pak Prabowo, kemudian Partai Gerindra adalah entitas dan personal yang terbuka dengan semua pihak dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Sehingga kita melakukan komunikasi yang intens. Pak Prabowo melakukan komunikasi yang intens dengan semua pihak. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu kesepakatan yang kita jalani bersama dengan PKB. Tadi bersama-sama dengan Gus Jazilul di Kertanegara. Jadi Pak Prabowo, Gerindra jalan untuk ngajak rekan-rekan partai yang lain, tokoh-tokoh yang lain, di sisi lain juga PKB dan Gus Imin melakukan hal yang sama. Kemudian hari ini bertemu, kami saling update. Pak Prabowo update hasil pertemuan beliau, kunjungan beliau, silaturahim beliau, Gerindra pun demikian dengan Gus Imin dan PKB. Jadi sampai dengan detik ini Gerindra, PKB, Pak Prabowo dan Gus Imin terus bekerja merangkul dan mengajak
semua elemen yang mau bareng-bareng dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Merangkul dan mengajak kepada partai-partai lain untuk bisa bergabung. Berarti bergabung dalam koalisi besar itu targetnya ya? Kami sering menyebutnya, ini bukan masalah besar atau kecil, ini masalah kebangsaan. Kita punya visi yang sama dengan permasalahan kebangsaan kita pada hari ini. Kami, Pak Prabowo misalnya dalam hal ini melihat situasi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis, beliau menganggap pada saat ini yang paling dibutuhkan salah satunya adalah persatuan elit, dan persatuan elit itu pasti berdampak positif ke rakyat di bawah. Ini membentuk koalisi besar? Membentuk koalisi kebangsaan yang punya visi yang sama, supaya kemudian terserah Anda menerjemahkan itu besar atau kecil, tapi yang jelas ya, tapi tentu dalam posisi ini kami di Gerindra, Pak Prabowo tidak ingin melakukan dikotomi kami besar, sana kecil dan sebagainya, tapi kita ingin menyatakan kita ingin kerja bareng-bareng, ingin pastikan elit bersatu dan berharap tentu itu berdampak positif terhadap masyarakat di bawah, rakyat di bawah juga bersatu. Ini pembentukan koalisi kebangsaan yang saya tadi kutip dari Anda ya, koalisi kebangsaan ataupun koalisi besar ini apakah memang karena ada restunya Presiden Jokowi, kemudian memang menyiapkan Pak Prabowo sebagai capresnya di koalisi kebangsaan yang besar ini, Bang Daniel? Nana, ini perlu digarisbawahi. Sejak awal Pak Prabowo tidak pernah menolak menyatakan bahwasannya memang sejak awal Pak Prabowo meminta restu Pak Jokowi. Kenapa? Karena posisi Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi. Semua langkah politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasti berdampak terhadap kinerja beliau di pemerintahan. Di satu sisi kan Pak Prabowo adalah anggota atau anak buah dalam tanda kutip Pak Jokowi, oleh sebab itu penting. Ini adab yang diusung dan dipegang oleh Pak Prabowo, maka penting Pak Prabowo untuk minta restu, izin. Bahkan Pak Prabowo selalu menyebutkan, kalau saya tidak dapat restu, tidak diizinkan oleh Pak Jokowi, beliau tidak perlu maju. Bahkan berulang kali beliau menyampaikan itu. Kenapa? Karena penting. Karena komitmen Pak Prabowo itu adalah komitmen terhadap bangsa dan negara. Dan komitmen beliau pada hari ini adalah menuntaskan tugas-tugas pokok beliau sebagai Menteri Pertahanan. Dan memastikan kinerja kabinet, kinerja pemerintahan Pak Jokowi sukses. Oke, tapi kalau misalnya tidak mendapatkan restu Pak Jokowi, berarti Pak Prabowo nggak akan maju? Tadi catatannya Pak Prabowo tentu minta izin dan restu Pak Presiden, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, silahkan, dan Pak Jokowi mendukung beliau untuk berarti ikut ini kontestasi. Orkestrasinya Pak Jokowi ya, pembentukan koalisi kebangsaan yang besar ini dan menyiapkan Pak Prabowo sebagai capresnya koalisi besar ini. Kalau pertanyaan yang Anda sampaikan ke saya itu pantasnya Anda tanya ke beliau, Pak Jokowi. Sekarang saya balik, berarti Gerindra berkepentingan menjadikan Pak Prabowo sebagai capres di koalisi kebangsaan yang besar ini? Sangat. Kalau itu adalah keputusan dari seluruh anggota Gerindra memberikan mandat kepada Pak Prabowo untuk menjadi capres. Termasuk di koalisi besar ini. Saya mau ke Golkar. Bang Nurdin, apakah betul bahwa pembuatan ataupun penjajakan skenario koalisi besar ini memang atas restu ataupun orkestrasinya Pak Presiden Jokowi, kemudian menyiapkan Prabowo Subianto sebagai capresnya? Golkar sepakat nggak dengan itu? Itu bukan orkestrasi dari Pak Jokowi, justru orkestrasi daripada Pak Erlangga. Karena yang mencetuskan pertama koalisi besar itu adalah Pak Erlangga, termasuk mencetuskan Poros Tengah. Begini, dengan koalisi yang besar itu tentu ada yang jawab normatifnya ya. Ada yang untung besar dan nyata, dan ada yang untung kecil tapi tidak nyata. Oke, ini maksudnya apa nih? Nah, untung besarnya itu jangka pendek itu. Nah, jadi kalau koalisi besar terbentuk, maka itu menghasilkan dua keuntungan. Untung besar dan nyata, dan untung kecil tidak nyata. Nah, untung besar dan nyata itu apabila koalisi partai ini sepakat bahwa kader dari partai ini menjadi capres. Kader dari partai B menjadi cawapres. Itu keuntungan besarnya jangka pendek gitu. Termasuk daripada logistik ya untuk menjalankan daripada mesin partai, mendevisasi mesin partai. Nah, keuntungan jangka panjangnya adalah elektoral. Itu elektoral. Kemudian bagi-bagi kekuasaan itu nanti, itu kira-kira. Nah, hanya saja jangan sampai koalisi besar ini menjadi koalisi jumbo. Ya. Karena koalisi jumbo itu ya mohon maaf Adinda Budiman kalau masuk PDIP itu koalisi jumbo. Ini tentu akan menciptakan kerugian. PDIP juga akan menghadirkan kerugian. Misalnya PDIP kan sudah sepakat secara internal ya
Bahkan mungkin sudah diputuskan secara internal bahwa yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Itu udah keputusan partai begitu. Golkar juga begitu, telah memutuskan bahwa Airlangga, dan itu Munas malah. Munas. Dan Munas itu tidak boleh, pusat itu tidak boleh dirubah oleh institusi di bawahnya, Rapimnas, Raker, nggak bisa. Harus melalui Munas. Nah inilah kesulitannya kalau jumbo gitu. Tapi kalau koalisinya besar saja, tidak jumbo, itu maka akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin, dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat. Nah oleh karena itu koalisi besar ini menurut saya sangat bagus karena akan menciptakan juga kestabilan politik di legislatif, juga menciptakan di eksekutif, sehingga jalannya pemerintah akan berjalan dengan baik. Karena kita ini kan sistem presidensial tapi ranah parlementer, semi parlementer. Nah, oleh karena itu perlu ada keseimbangan dan stabilitas di parlemen untuk mendukung daripada jalannya pemerintahan. Mendukung tanda petik bukan berarti manut pada pemerintah, tidak, tetap pada kritik yang bersifat konstruktif, tapi bukan kritik yang destruktif. Gitu. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Golkar, sama Bang Nurdin, bahwa memang koalisi besar ini minus PDIP ya. Kalau PDIP masuk berarti namanya koalisi jumbo. Itu akan berat. Ini kayaknya Golkar mega coalition. Ini kayaknya nada-nadanya Golkar agak anti dengan bergabungnya PDIP menjadi koalisi besar ini. Bukan anti, tidak sama sekali tidak anti. Bagus juga, cuman dia akan sulit ketika menentukan siapa capresnya. Karena ada 3 di sini. Kalau koalisi jumbo itu ada 3 figur yang masuk tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Tiga-tiganya 3 besar itu. Nah, dia gampang memilih, dia gampang menentukan, tapi susah memilihnya. Gitu. Kenapa? Karena 3-tiganya ini adalah memiliki suatu keputusan dari internal partai. Ya. Itu kira-kira. Nah, oleh karena itu maka ketika PDIP tidak masuk di koalisi besar, maka itu akan memudahkan. Kalau PDIP kan sudah jelas tanpa koalisi dia bisa memutuskan itu. Tapi untuk yang di koalisi besar ini, bukan koalisi jumbo ya, di koalisi besar ini memang Pak Prabowo yang disiapkan sebagai capresnya? Oh masih cair. Masih cair, jadi belum tentu. Tapi kan Gerindra berkepentingan. Belum, itulah begini. Itu harga mati kalau di Gerindra, sama seperti Golkar, di Golkar harga mati juga. Makanya nanti pada saatnya tentu akan dilihat daripada realitas. Ya, kita juga harus melihat realitas. Realitas maksudnya elektabilitas ya? Ya, tentu elektabilitas. Berarti dengan elektabilitasnya Pak Prabowo yang lebih tinggi? Itu hanya yang bisa memutuskan Pak Erlangga. Hanya Pak Erlangga mengatakan saya bersedia hanya jadi cawapres, tidak mesti capres karena kondisi dan sebagainya. Dia kembalikan ke partai memutuskan melalui Munas. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah berpikir Erlangga menjadi cawapres. Erlangga menjadi capres. Gitu. Sampai saat ini. Nah. Tapi faktor elektabilitas nanti menjadi penentu ya? Tidak selamanya elektabilitas itu menentukan kemenangan. Jadi saya setuju dengan Pak Kodari tadi. Ada 3 tahapan ya, tahap pendaftaran, kemudian pemilihan dan pemenangan itu. Nah, karena Partai Golkar adalah salah satu partai yang memiliki instrumen sampai kepada tingkat RT RW itu. Ini suatu pasukan tempur yang luar biasa. Ketika Golkar sudah punya calon, maka ini semua akan bergerak secara simultan. Tadi karena Bang Nurdin sudah membahas bahwa koalisi besar ini digagas oleh Pak Erlangga, kita juga dapat infonya bahwa sebelum pertemuan di kantor PAN sebetulnya Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto yang mengumpulkan dulu ketum-ketum partai di rumah dinas yang di Widya Chandra. Jadi ada Ketua Umum PKB Pak Mohaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono. Itu dikumpulkan oleh Pak Erlangga Hartarto di rumah dinasnya, kemudian mengajak ayo kita bikin koalisi besar. Besoknya baru Pak Erlangga ketemu dengan Pak Prabowo. Itu artinya memang Golkar terutama Ketua Umum Anda aktif menginisiasi pembentukan koalisi besar. Targetnya apa? Cawapres berarti di situ? Iya, targetnya ada capres. Kan persoalan realitasnya ada targetnya capres. Tapi nanti begitu ada negosiasi karena ini kan begini. Di dalam menurut ahli komunikasi politik, bahwa ada politik itu siapa dapat apa, kapan dapatnya dan bagaimana mendapatkannya. Itu yang dilakukan oleh Pak Erlangga sekarang. Gitu. Jadi inisiator itu memang dari Pak Erlangga. Tapi kemudian nanti yang penting dulu adalah koalisi besar lahir ini dengan visi dan misi yang sama. Setelah itu baru cari siapa yang bisa membawa visi ini. Dan mudah-mudahan Pak Erlangga itu. Jadi Golkar tetap berkepentingan untuk Pak Erlangga kalaupun nggak dapet capres jadi capres. Sangat penting, sangat berkepentingan. Itu sulit tuh. Yang satunya udah harga mati, yang satunya juga harga mati. Kita tanya dengan PKB yang tadi saya baru saja ketemu. Gimana Gus Jazil tadi kayaknya keluar dari Kertanegara, Caimin udah mulai legowo mendukung koalisi besar. Nanya dulu makan apa tadi? Makan apa dulu? Ya, kita tadi makan besar yang kira. Makanannya apa? Jenis makanannya apa? Wah, macam-macam nasi, ada nasi umaro, ada
nasi Bali, ada nasi Pokoknya makan besar lah. Makan besar. Iya, jadi menu besarnya apa dalam pembicaraan itu tadi? semua, menu Menu besarnya apa dalam pembicaraan Jadi tadi? gini, ini kan opini soal koalisi besar, ini kan sebenarnya cuma opini saja, wacana awal. Kalau bagi kami yang sudah membangun kontrak kerjasama dengan Gerindra, itu namanya koalisi yang diperluas. Ini owner yang ngomong, owner yang ngomong nih. Iya, karena kan di kontrak itu ada 5 poin. Nah, poin kelimanya itu bahwa koalisi ini juga membuka untuk bergabungnya partai-partai lain. Itu namanya diperluas. Jadi ini tetap basicnya berarti Gerindra dan PKB. Ini, kalau seandainya ada disebutnya koalisi besar, ini adalah koalisi KIR yang diperluas. Gitu. Jadi yang lain ini anak kos-kosan yang masuk gitu ya? Ya bukan. Maksudnya gitu. Artinya kalau Golkar, kami jelas bahwa koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu bisa dimasuki oleh partai-partai yang lain. Begitu misalkan kemarin ada undangan di Rumah PAN, di situ ternyata berkumpul tokoh-tokoh dari KIB, ada juga KIR di situ, maka muncul wacana koalisi besar. Bagi kami itu koalisi KIR yang diperluas. Itu menurut PKB. Kalau yang diperluas tentu PKB akan sangat senang dan berkepentingan. Karena ini yang dicari-cari bersama Pak Prabowo dan Gerindra itu, mencari partai mana sih yang tertarik. Ada kan hanya partai-partai yang tidak di parlemen. Kalau ada di situ ada Pak Zul, ada Pak Erlangga, ada Ketua P3 Pak Mardiono. Ini yang menjadi luas KIR ini. Nah, ini kenapa yang harus KIR yang diperluas? Kenapa nggak KIB yang diperluas juga? Kenapa PKB tetap bertahan dengan konsep itu? Kenapa nggak melebur saja? Ya karena kalau di konsep KIR lebih jelas. Ya kan? Maksudnya dari di KIB nggak jelas. 1 sampai 5 jelas. Saya nggak membaca ya. Saya tidak membaca fakta yang ada di KIB. Tapi kalau dari urut-urutan di 5 poin di piagam kerjasama antara PKB dan dengan Gerindra, kita sudah 5-5-nya sudah kita jalankan. Di poin 4 yang belum ada keputusan. Poin 4 soal cawapres. Poin 4 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan oleh Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Gus Muhaimin selaku Ketua Umum PKB. Poin 5-nya bahwa koalisi ini tetap membuka kerjasama dengan partai-partai yang lain. Itu sama, alhamdulillah di KIB juga begitu. Alhamdulillah. Akhirnya kan masuk itu. Nah, jadi menurut PKB ini yang KIB masuk. Akhirnya masuk menjadi koalisi. Pak Nurdin, ini KIB yang diperluas kemarin itu. KIB yang diperluas. Kalau KIB itu memang menggagas koalisi besar itu. Ini kan soal permainan kata-kata saja. Karena apapun, apakah koalisi besar, apakah koalisi yang diperluas, yang jelas kalau koalisi kebangkitan Indonesia Raya ada fakta integritasnya. Tapi kalau koalisi besar, koalisi yang diperluas masih mencari formatnya. Nah, namun dari situ, Nana, supaya kan tadi sudah dibuat survei macam-macam apa yang menjadi game changer. Kira-kira begitu. Kok game changernya Piala Dunia ya? Kenapa tidak 300T temuan PPATK misalkan? Kenapa tidak harga-harga yang tapi itu surveinya LSI menunjukkan bahwa memang ada penurunan elektabilitas. Tingkat penghasilan masyarakat, angka kemiskinan begitu. Nah, namun apapun itu, kami PKB tetap memiliki concern terhadap perkembangan survei. Kita juga lihat dinamika berita netizen juga kita lihat. Bahkan ambisi-ambisi ketua umum juga kita lihat. Maksudnya apa nih? Ya kan tentu namanya duduk bersama itu. Seninya adalah bagaimana mengkompromikan keinginan masing-masing. Anda mengatakan sebetulnya ini sulit, rumit, bisa terwujud tapi rumit. Menyatukan kita berdua saja, Gerindra dan PKB saja rumit, apalagi 5 ketua umum dengan kepentingan yang berbeda, itu menurut Anda lebih rumit lagi? Logikanya begitu. Jadi menurut PKB rumit ya? Menyatukan, memperluas koalisi tadi rumit ya? Kalau 2 saja rumit? Kenapa saya sebut rumit? Karena sampai hari ini belum ada formatnya. Gitu. Tapi kalau formulanya sudah ketemu, ini lebih ringan. Nah, kenapa saya sebut, kenapa ini menjadi rumit? Karena ada perluasan di situ kan. Makin banyak teman, makin banyak pikiran,
bagaimana diputuskan sementara kursinya kan hanya ada wapres dan cawapres. Nah, portofolio apa yang akan dibahas? Agenda apa ke depan? Kenapa ini penting menurut saya? Ya, agenda yang paling jelas sebenarnya agenda yang dibutuhkan rakyat. Jangan sampai koalisi ini putus hubungannya dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, gitu. Kemudian yang dibicarakan hanya soal siapa presiden dan siapa wakil presiden. Ini kan kemudian menjadi rumit. Kalau hanya soal itu. Tapi PKB tetap berkepentingan mendorong Caimin sebagai cawapres dong. Kepentingan PKB bagaimana komitmen dengan KIR tadi itu bisa diwujudkan. Itu kan jelas di situ. Nah, langkah-langkahnya, nah nanti kalau ada koalisi yang diperluas, formatnya diatur bersama, nah itu menjadi kepentingan yang harus dirumuskan. Belum dijawab, masa PKB nggak punya kepentingan untuk tetap mendorong ketua umumnya sebagai cawapres? Kalau itu sudah maklum, Bidoruro, semuanya orang tahu. Iya, itu kan Golkar dan Gerindra. Golkar dan Gerindra lagi nama menggarami lautan. Oleh sebab itu, benar ya? Gini, apa gimana? Ya, berarti tetap bahwa PKB berkepentingan meskipun koalisi ini diperluas, ketua umumnya tetap punya kesempatan untuk menjadi yang cawapres. Jelas kalau PKB banyak kepentingannya, karena pemilu ini bukan hanya soal presiden dan wakil presiden, tapi juga kursi di parlemen. PKB punya kepentingan juga agar kursinya naik menjadi 100 kursi. PKB juga punya kepentingan agar calonnya ada di kertas suara karena ada efek elektoral. Ya, berarti itu kepentingan bahwa Caimin harus ada di kertas suara itu membantu kenaikan elektoral. Makanya itu sudah menjadi semua orang paham, Nana, bahwa hasil muktamar PKB memutuskan bahwa Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Itu sudah semua maklum. Tetapi maklum juga PKB sedang berkoalisi dengan Gerindra. Dan di situ sudah ada di poin 4 semuanya maklum. Tinggal menjalankan step by step-nya. Nah, kemudian ada koalisi yang diperluas. Nah, buatlah formatnya. Nanti misalkan seperti ditakuti oleh Pak Nurdin tadi. Freddie Mercury takut nanti PDIP bergabung, rumit lagi formatnya. Menurut PKB kalau PDIP bergabung tambah rumit nggak? Tambah rumit nggak, Gus Jazil? Justru kerumitan itulah seninya politik. Jadi semakin Jangan rumit, dianggap bahwa semakin rumit kita akan menyerah. Justru kerumitan itulah yang harus kita selesaikan. Jadi saya luruskan dulu, saya luruskan ya, bukan Golkar mentakuti itu kan. Menurut saya PDIP ini kan satu-satunya partai yang tanpa masuk koalisi dia sudah mencalonkan kadernya. Punya golden ticket. Dan sudah diputuskan, Ibu Mega sudah, saya dengar langsung ini, Bu Budiman, bahwa PDIP tetap mencalonkan kadernya. Nah kalau itu jangan masuk ke sini, di sini masih ada gitu. Kalau itu terjadi, terus kemudian Nasdem berpindah juga ke koalisi ini, koalisi pemerintah yang ada hari ini. Nah ini di sini seni kerumitannya. Kenapa? Yang harus ya artinya Pilpres ini ya kita atur masing-masing bagaimana caranya supaya bagus. Siapa calon presiden dan wakilnya di sana, siapa yang di sini. Toh ini siapapun yang menang dalam satu koalisi. Itu bisa saja, bisa terjadi. Ya, itu segala kemungkinan di dalam bisa. politik maksud saya. Dan itu bisa nggak itu dimainkan oleh Pak Budiman? Bisa. Ya kan selaku apa pemegang golden ticket. Bisa dimainkan itu, tapi seperti apa cara memainkan, membangun formatnya, ya itu juga nggak tahu ya bagi saya rumit, yang mungkin masih awam di politik, kayak apa ya nanti terjadinya itu, kira-kira begitu. Ini apa nih maksudnya, terjadinya itu positif atau negatif? Gini, kalau dari sisi elit partai, saya pikir ini positif. Apakah positif juga untuk kepentingan rakyat? Karena belum tentu suara elit sama cara mengujinya? dengan suara publik ya. Iya itu sama. Bagaimana cara mengujinya? Tapi kalau berpikir pada kepentingan elit partai, woi bagus. Kita berenam di situ atau bertujuh partai besar-besar. Itu kita udah tahu lah bahwa PKB merasa ini sangat rumit ya, sulit menyatukan kepentingan partai-partai ini. Saya mau tanya bagaimana kemudian kerumitan yang membawa berkah. PDI Perjuangan tertarik bergabung dalam kerumitan koalisi yang diperluas ataupun koalisi besar ini. Gimana? Saya pakai bahasanya. Padahal kita nggak rumit-rumit juga. Saya nggak dikasih yang bisa pertama, tapi nggak apa-apa. Karena kalau saya kan PDIP ditinggal sendirian terakhir. Karena justru kita ingin menyampaikan dan ingin merumuskan suatu istilah. Kata koalisi
itu hanya lazim di dalam sistem parlementer. Di mana bahkan besar kecilnya koalisi menentukan jatuh atau terpilihnya sebuah pemerintahan. Ini konsekuensi besar loh istilah koalisi itu. Karena itu hanya dalam sistem parlementer. Ketika koalisi ada satu partai menarik dukungan dan kemudian kurang dari 50%, pemerintah itu bisa jatuh. Itu istilah koalisi. Karena itu PDI Perjuangan sebenarnya ingin meluruskan. Di dalam sistem presidensial, datang atau perginya satu partai dari sebuah perkumpulan, kesepakatan bersama, itu tidak punya dampak lahir dan jatuhnya pemerintahan. Hanya terbatas kepada apakah dia mampu secara regulasi mencalonkan atau memiliki tiket untuk pencalonan. Ya udah gampang ganti aja istilah poros. Karena itu apa implikasinya ini dengan diskusi ini? Enggak, ini penting karena kalimat ini pentingnya karena ini penting betul karena kami tidak ingin menjadi rancu. Ya, kita ingin menggunakan istilah koalisi dalam sistem parlementer dan kita bicara kerjasama. Satu itu ya. Pertama saya meluruskan dulu ya. Sebentar, ini betul nggak disinggung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pengarahan anggota DPR RI kemarin? Ibu Mega mengatakan soal ada kesalahan terminologi soal koalisi. Kesalahan terminologi berdampak kepada situasi stabilitas pemerintahan juga. Satu itu. Kedua, tadi berbicara Bung Daniel, Bang Nurdin, kemudian Gus Jazil. Ya, menarik. Bahwa sebenarnya ujung-ujung dari semua pembicaraan ini adalah mengkonsolidasikan tiket. Itu kan, betul, diakui lah. Betul. Secara praktis, mengkonsolidasikan tiket. Oke. Kebetulan posisi Partai PDI Perjuangan sudah melewati fase itu. Sehingga kepentingan kami sebenarnya sudah ada tadi disampaikan oleh Gus Jazz. Platformnya apa? Formatnya bagaimana? Apa dampaknya persatuan elit ini bagi rakyat? Nah, kami sudah menjawab PR itu sebagian. Ya, menjawab PR itu sebagian. Karena itu, bagi kami tidak mau ikut keributan dan kerumitan tadi, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membuka diri bagi kerjasama politik. Ya, tapi kerjasama politik kami, platformnya bukan soal tiketing. Platformnya adalah pertunjukan macam apa yang harus kita sajikan kepada rakyat Indonesia. Tidak bergabung dalam kerumitan ini berarti PDIP tidak berniat ataupun pengen bergabung dalam poros ataupun koalisi ini. Kalaupun kami bergabung di dalam persatuan kerjasama ini, entah apa komposisinya, apakah tapi semuanya. bukan dalam rangka tiket. Itu betul. Tapi bukan dalam rangka tiket. Karena PDIP sudah punya tiket sendiri. Di dalam kerangka platform. Punya tiket Di sendiri. dalam kerangka agenda. Artinya begini, kalau selama ini teman-teman berbicara tiket, itu kan masih berbicara politik. Ini namanya PDIP yang diperluas. PDIP yang diperluas. Sebenarnya PDIP yang diperluas. Masalah tiket juga partai yang lain sudah selesai. Misalnya kenapa kami barengan PKB itu sudah selesai tiket. Artinya gini. Sebenarnya nggak bisa juga klaim tiket. Kami sudah punya tiket sendiri. Kami juga punya tiket bareng. Kita bareng. Artinya begini. Betul apa yang dikatakan Bung Kodari, saya mau ngomong. Sebenarnya antara KIR itu sebenarnya bagi kami dari cara pandang kami adalah PDI Perjuangan yang diperluas sebenarnya. Iya, satu itu. Dan ketika bicara tiket, kita artinya masih berbicara politik kuantitatif. PDI Perjuangan akan ikut cawe-cawe, akan ikut ribut, akan ikut menyemarakan dinamika demokrasi ini kalau pembicaraan sudah mencakup politik kualitatif. Itu apa tuh politik kualitatif? Kualitatif berdasarkan platformnya apa? Indonesia mau dikemanakan setelah menang? Kita semua ini yang ikut. Tapi tiketnya tetap yang nentuin PDIP. Gini, artinya gini, saat kita bertemu dengan partai-partai lain, tentu ada negosiasi. Jadi gini loh, tentu ada negosiasi. Beliau tadi sampaikan bahwa dari sisi platform, cara kerja, tiket kan sudah cukup. Sebenarnya hanya tinggal satu saja figurnya siapa, begitu yang akan menerima mandat untuk menjalankan ini. Kalau itu sudah ada, mungkin lebih cepat beliau akan mengumumkan. Dan figur itu menentukan bisa bersama dalam menggantikan atau tidak. Itu betul Bang Nurdin. Artinya gini, artinya kita dalam posisi ini, kalau pembicara sudah sampai kualitatif platform, sementara kami juga menyelesaikan apa yang dikatakan PR internal kami. Kira-kira begitu ya. Jadi apa sih kriterianya itu?
kriterianya yang ini kan ditunggu-tunggu ya sebetulnya partai-partai yang diperluas. Semua ini. Enggak, gini loh. Aku sedikit. Kalau bicara apa kualitatif dan kuantitatif, elektoral itu kuantitatif. Jadi kuantitatif. Jadi banyak orang yang super pintar misalnya segala macam, tapi nggak punya elektoral. Itu berarti satu hal ya. Dua itu ada terjadi, kualitatif dan kuantitatif. Tapi perbedaannya adalah gini, perbedaannya. Ada yang memulai dari kuantitatif, masuk ke kualitatif baru ngomongin kualitatif ya. Kami tidak, kami ingin memulai dari yang kualitatif dulu. Setelah kualitatif itu disepakati, entah sendirian oleh PD Perjuangan atau kerjasama dengan beberapa partai, mungkin tidak semua partai di dalam so-called koalisi besar itu, mungkin beberapa, ya. Ketika kualitatif sudah disepakati, maka urusan kuantitatif, Bung Daniel, maaf ya, itu lebih banyak bobot teknisnya, bahkan bobot logistiknya, instead of bobot ideologis. Nah, kami ingin kejar dulu di bobot ideologis, di bobot platform politik, baru setelah itu kualitatif yang selesai, kita bicara kuantitatif, teknis, logistik, sumber daya manusia, konsolidasi segala macam. Nah, kalau kita sepakati itu semua, tadi saya mau nanya, berarti Ganjar udah lolos unsur kualitatif? Ganjar udah lolos soal kualitatif? Itu belum selesai. Belum selesai. Saya sedikit. Saya mau menjawab pertanyaan karena bertanya nih. Pak Jari tadi seakan-akan sudah selesai. Nana bicara nih, Nana bertanya. Nana bertanya kan. Ya, speknya kira-kira. Speknya apa sih yang memenuhi unsur kualitatif itu? Proses ditanyakan. Itu persis seperti ditanyakan Pak Jokowi kepada saya juga. Oke, ya. Jadi Pak Jokowi sudah tanya. Diskusi lah waktu itu. Oke, jangan dijawab dulu. Ini penting ini. Apa yang ditanyakan Pak Jokowi soal spek kualitatif dari PDI Perjuangan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Mendahului keputusan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya akan lanjutkan tadi perbincangan kita, seru sekali ya. Ini silakan Mas Budiman, apa speknya, spek kualitatif yang diinginkan sebetulnya oleh PDI Perjuangan? Sebenarnya saya hanya menjelaskan, merangkum apa yang disampaikan pidato Bu Ketua Umum dalam berbagai macam acara partai, baik terbuka maupun terbatas. Sederhana aja. Kita tidak mencari presiden, kita mencari pemimpin, ya. Yang berpikir bukan cuma 5 tahun ke depan, dan elektabilitas atau popularitas bukan pertimbangan utama. Itu jelas. Mbak Puan ini berarti. Bukan pertimbangan utama. Saya setuju tuh. Itu dikatakan oleh Ibu Ketua Umum. Karena begini, kalau saya menangkap ya ketika diskusi dengan Pak Jokowi, Ibu seperti apa sih? Saya bilang, ini saya merangkum dari wawancaranya Ibu, pidatonya Ibu Pak, saya bilang, sederhana aja. Ibu Mega, cinta pertama seorang perempuan adalah ayah kandungnya. Di usia beliau pasti beliau sedang merindukan ayah kandungnya. Kedua, tentu saja beliau juga sebagai seorang ibu pernah melahirkan pemimpin, yaitu Bapak Jokowi. Seorang ibu juga pasti mencintai anak laki-lakinya. Artinya beliau mencintai seorang perempuan yang mencintai ayah kandungnya sebagai cinta pertamanya, dan mencintai anak laki-lakinya sebagai cinta terakhir. Artinya, dari segi psikologis, Ibu Mega ingin kelanjutan ke depan adalah laki-laki, melanjutkan bapaknya itu Bung Karno, dan melanjutkan anak tersayang namanya Joko Widodo pada bapak dan anaknya. Itu secara psikologis Pak, saya katakan demikian. Nah ini juga saya tangkap ketika Ibu Mega mengatakan bahwa kualitatif dulu. Kira-kira Ibu Mega atau dalam pembicaraan partai juga dalam Rakernas dikatakan begini. PDI Perjuangan menang secara kuantitatif selama ini menyenangkan, menggembirakan. Membahagiakan kami. Pilpres, Pileg juga di Pileg dan Pilkada. Banyak lah kira-kira gitu. Ketika dalam tanda kutip cukup sering kemenangan yang kami nikmati, akhirnya kami berpikir, kemenangan berikutnya tidak akan terlalu istimewa. Kalau kemenangan itu tidak pernah dimaknai bagi agenda-agenda politik kualitatif. Kami sudah cukup dikenyangkan oleh politik kuantitatif. Saatnya kita menambah dan memperbaiki menu makan. Max-nya apa? Gitu? Iya, Indonesia, what next Indonesia 5 tahun ke depan, 2045. Bahkan saya bilang,
Bu, bahkan jangan cuma hat-trick. Kalau Indonesia pengen sustain pembangunannya, saya sih berharap sih sampai 2044 minimal kita menang terus. Oke. Gitu. Jadi yang memenuhi spek itu siapa kira-kira? Nah, kita kalau dari segi elektoral bukan utama, berarti peluangnya Puan Maharani masih hidup. Nah, enggak, gini, artinya gini, kalau kita berbicara spek segala macam, ada muncul Mas Ganjar, ada muncul Mbak Puan, itu macam-macam muncul ya. Nah, artinya pada akhirnya kita kan udah menyerahkan mekanisme internal di kami bahwa kita mempercayakan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menentukan. Prinsipnya satu, seperti Bang Nurdin tadi bilang, kader. Ya, kadernya adalah soal kualitatif politik, baru kuantitatif. Ya, baru kuantitatif. Karena urusan partai, urusan mesin tadi, Bang Nurdin Halid, PD juga ada di sampai di bawah. Kalau sudah secara kualitatif lolos, menjadikannya populer, kalau istilahnya kayak gini, membuat seorang kader dari tidak terkenal menjadi terkenal itu urusan teknis dan logistik. Tapi menjadi kader dari non ideologis menjadi ideologis itu butuh hal luar biasa. Itu dulu diselesaikan dulu di kami. Itu kan ada di tangannya Bu Mega kan tetap. Betul. Yang memenuhi spek kualitatif, spek kuantitatif itu prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Tapi dalam rangka ini sekarang menjajaki kerjasama deh, kalau misalnya terminologi koalisi kan ditolak ya oleh Bu Mega ya. Kerjasama politik, menjajaki kerjasama politik dengan koalisi yang diperluas tadi, koalisi besar tadi. Kami akan datang pada mereka yang siap berbicara platform Indonesia sampai katakanlah 2045. Tapi bahwa hak menentukan capres tetap di tangan PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu masa nggak punya kepentingan itu? Hak itu ada. Kami berkepentingan. Tapi karena dalam pihak prerogatif ada di Ibu, nanti dinamikan negosiasi dengan Pak Prabowo kah, dengan Caimin kah, dengan Pak Erlangga kah, dengan Pak Mardiono atau dengan siapapun. Kita serahkan prerogatif. Artinya gini, posisi adalah PDI Perjuangan sebagai capres. Posisinya itu tetap posisi itu, standpoint harus ada dong. Seperti Pak Erlangga juga ada di Golkar demikian kan. Bahkan kami sebenarnya lebih punya keleluasan dari Golkar. Karena Golkar untuk mengubah itu harus pakai Munas. Kalau ini kita tidak, kita cukup fleksibel. Kira-kira begitu. Kira-kira gimana nih Gerindra kalau melihat tadi standpointnya PDIP udah jelas bahwa harus capres dari kader PDI Perjuangan itu. Standpoint kita ya. Standpointnya PDI Perjuangan untuk membangun kerjasama politik ya itu udah nggak masuk kan? Ya, berhadapan. Anda perhatikan statement Mbak Puan ya beberapa hari yang lalu, dan kemarin ketika HUT TNI AU Mbak Puan juga bicara dengan Pak Prabowo untuk mengajak bicara lebih dalam terkait dengan ini. Jadi semuanya sangat terbuka dan Pak Prabowo tentu sangat terbuka untuk bicara dengan Bu Megawati dan PDIP dalam hal ini. Apalagi Pak Prabowo dan Bu Megawati punya hubungan yang sangat baik ya, secara pribadi maupun secara institusional. Gerindra, PDIP pernah bekerja sama, tapi juga pernah berbeda dan itu hal yang biasa. Itu pertama, Nana. Kemudian kedua, jangan dinafikan juga bahwasannya proses silaturahim ini yang dilakukan banyak partai itu adalah proses kuantitatif. Tidak, saya pikir itu adalah proses kualitatif. Kenapa? Karena dalam setiap pertemuan itu pasti bicara isu-isu penting, rencana-rencana penting, langkah-langkah kebangsaan dan pembangunan penting. Kondisi seperti itu, apa yang tepat perlu dilakukan, siapa yang bisa menyelesaikan, itu dibicarakan. Jadi saya mengikuti semua pertemuan-pertemuan dengan partai-partai yang ada bersama dengan Pak Prabowo, itu semuanya dibicarakan secara intens. Jadi ini khasnya kita ya, serumit apapun formasi, kemudian tawar-menawar segala macam, serumit apapun, pada akhirnya akan ketemu tuh formatnya. Kenapa? Karena bangsa ini memang iya jalan tengahnya. Karena Indonesia ini memang dibangun dengan dialog, ini negeri dialog. Dan kita terbiasa dengan dialog. Pancasila kita itu kan produk dialog. Jadi akhirnya politik kita juga adalah politik dialog. Jadi saya yakin mau serumit apapun tadi disebutkan oleh Gus Jazilul, Mas Budiman dan Bapak-bapak sekalian, itu pada akhirnya kita akan ketemu pada titik epicentrum tertentu, kita bisa bersepakat dan itu adalah yang terbaik. Titik epicentrum ataupun jalan tengah. Mas Kodari, apakah kemudian semudah itu mencari jalan tengah ataupun mencari titik epicentrum di tengah-tengah partai-partai yang memiliki tadi kerumitan kepentingan? Ini banyak banget kepentingannya kan? Seperti yang disebutkan oleh Gus Jazil, dan apalagi PDI Perjuangan standpoint-nya udah jelas. Bahwa kita semua jelas kok. Bukan cuma PDI Perjuangan, jelas. Ya, Nana ini provokator ya. PDI Perjuangan ini Rifana. Semua ini kan sedang berbicara dalam kapasitas sebagai petugas partai. Ya, jadi tentunya menyampaikan keputusan-keputusan partai. Jangan lupa bahwa yang mengambil keputusan adalah pimpinan partai.
Nah, di pimpinan partai itulah kemudian ruang-ruang kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, saya sebagai bukan petugas partai kan bebas aja menafsirkan isi kepala dari para pimpinan itu, begitu. Menurut saya ujungnya tetap nanti angka tuh kursi itu nggak bisa enggak ya, karena itu kan persyaratan dari undang-undang. Ya. Mau Budiman bilang ini kualitatifnya dulu ketemu, enggak, balik undang-undang gitu. Undang-undangnya bilang apa? Undang-undangnya bilang 115 kursi, ya. Kalau nggak ada 115 kursi, nggak bisa maju, nggak bisa nyalon. Dan itu yang membuat rumit itu undang-undang itu. Ya, ya. Tetapi serumit-rumitnya undang-undang itu sebetulnya nanti akan ketemu dengan faktor elektabilitas. Jadi kombinasi antara dua angka ini, menurut saya ujungnya adalah pengambil keputusan gitu loh. Dari yang kualitatif-kualitatif itu. Berangkat dari kursi misalnya. Kenapa Gerindra dengan PKB ketemu? Karena kalau dua ini gabung, itu sudah lebih dari 115. Kenapa Gerindra tidak dengan P3? Karena nggak cukup. Sama-sama NU, tetapi karena nggak cukup gitu loh. Oke, pokoknya kita bisa bilang begini, Gerindra dan Pak Prabowo mau dengan NU, ya kan kira-kira begitu. Di NU tersedia dua partai, PKB dan P3. Ya kalau misalnya P3 kursinya cukup, belum tentu dengan Gus Jazis, belum tentu dengan PKB gitu. Malah mungkin agak takut dikit gitu loh. Ya, bisa jadi gitu. Nah kemudian PDI Perjuangan, kenapa kemudian dia masih sendiri pada hari ini? Karena dia udah cukup, dia udah golden ticket gitu loh. Nah, lalu kemudian koalisi perubahan, kenapa kemudian tiga itu bisa bersepakat muncul dengan nama Anies? Karena memang sudah cukup dan Anies punya elektabilitas. Memang terus terang pada hari ini yang bingung itu inisialnya, saya nggak sebut nama ya, KIB, saya sebut inisial aja. Yang bingung itu KIB. Ya kenapa? Karena itu bukan inisial, kalau KIB bukan inisial itu. Ini ya. Itu bukan inisial. Saya panjangin koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kenapa? Karena KIB ini nggak punya tokoh yang populer, yang punya elektabilitas. Jadi pada hari ini kalau saya ditanya, saya ramalkan, KIB ini bubar. Bubar. Nanti akan milih jalan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena nggak punya calon yang populer. Mau nyalonin siapa? Nggak mungkin partai politik itu fighting the losing battle, nggak mungkin. Ingat sejarah 2014, ada ketua umum Partai Golkar namanya inisial lagi ARB. Itu Bang ARB itu surveinya lumayan 10%. Tetapi untuk mengumpulkan koalisi kerjasama partai politik itu nggak ada yang mau gabung. Kenapa? Karena kalau dengan ARB modal 10% kalah gitu loh. Saya luruskan maunya. Saya luruskan ya. Itu saya terlibat. Saya luruskan ini aja. Gimana? Bukan tidak ada partai berkoalisi. Iya. Pak RB itu saya kagumi karena dia realistis. Waktu itu Pak P3 mau bergabung. P3 mau bergabung. Tapi P3 menyodorkan calonnya mantan Menteri Agama. Pak Surya Dharma Ali. Lukman Hakim. Kemudian setelah kita analisa, kita perdebatkan, ini susah menang. Jadi itulah Pak RB kemudian tidak jadi calon. Baik, terima kasih. Kalau gitu kita ketemu titik tengahnya adalah analisanya kan kemenangan kan? Ya, begitu loh. Jadi memang kata kuncinya tetap ada di kursi partai dan ada di elektabilitas. Nah, kenapa kemudian KIB ini sekarang istilahnya merapatlah dalam tanda kutip ya dengan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo itu punya elektabilitas. Punya elektabilitas. Soal bagaimana nanti komposisinya, wallahu alam bisawab kan. Misalnya nih, tentu saja proposal dari Golkar misalnya, di antara tiga partai ini, Golkar pengen jadi wakil presiden. Karena apa? Pak Prabowo punya elektabilitas. Tapi kan Golkar kursinya lebih besar daripada Partai Gerindra, begitu. Kalau begitu, ya calon presiden Pak Prabowo karena pertimbangan elektabilitas, tapi dengan pertimbangan kursi, wakil presidennya adalah Pak Erlangga Hartarto. Tetapi kan proposal ini belum tentu diterima oleh misalnya PAN, belum tentu diterima oleh PKB, ya, yang notabene sudah duluan dengan Gerindra, kan, belum tentu diterima oleh P3 misalnya. Dan menurut pengalaman selama ini, kalau misalnya masing-masing partai itu punya calon yang mau dicalonkan, akhirnya kan mental misalnya calon yang bukan orang partai, misalnya Erick Thohir katakanlah begitu, yang bukan orang partai, begitu. Tapi misalnya kalau PKB pun tidak diakomodasi, mengikuti kesepakatan yang sudah ada, bukan mustahil akhirnya PKB lompat lari ke PDI Perjuangan. Dan memang sejarahnya di desa. Dan memang sejarahnya antara PDI Perjuangan dengan PKB itu sahabat lama. Satu secara naluri mencari yang lain, begitu loh. Makanya saya bilang pada hari ini kemungkinan itu tiga calon ya, tiga calon karena pertimbangan elektabilitas. Nah, soal bagaimana komposisi partai-partai politik pendukungnya, ya tadi akhirnya tinggal
mencari format-format yang paling sesuai dengan tapi kebutuhan pembentukan masing-masing. koalisi besar ini akan bisa terwujud atau sulit sekali? Tetap besar juga, cuman kan besarnya itu kan misalnya minus PKB misalnya begitu tetap kan, ada yang keluar, tetap besar kan, Oke, 4-3-2 kan gitu kan, jadinya kan bukan 5-3-1 kan gitu, Iya, tetap besar juga gitu, cuman tidak sebesar kalau masih ada PKB di situ. Oke. Jadi menurut saya sih bayang-bayang ini ya malam ini sudah mulai kita simak bisa kita simakkan lah, udah mulai lebih terang Dari lah. posisi duduk. Udah bukan bayang-bayang sebenarnya, Dari posisi tapi duduk. udah bayang-bayang agak terang, dari posisi duduk udah tergambarkan. Oke, PKB berpotensi untuk lompat. Kalau misalnya tadi proposalnya mungkin kalau dalam koalisi yang diperluas ini Golkar menyorongkan diri karena suaranya lebih besar gitu. Itu bagaimana? Ya kalau Pak Kodari kan pengamat, jadi mengkalkulasi, membuat hitung-hitungan berdasarkan angka-angka dan fakta-fakta tentu. Namun kan di dalam pembicaraan dalam koalisi kan berbeda. Tentu Pak Kodari tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo. Oke, supaya adil saya tambahkan ya. Bisa juga misalnya P3 yang keluar gabung dengan PDI Perjuangan. Intinya saya berani bilang PDI Atau Golkar Perjuangan gabung PDI Perjuangan. nalurinya Bisa juga. Ya? Golkar gabung PDI bisa juga. Bisa juga, bisa juga. Tetapi pelapornya udah sama, pelapornya sama. Negara tetapi Kesatuan PDI Republik Perjuangan nalurinya mencari Nahdlatul Ulama gitu loh. Iya. Makanya kabarnya P3 sudah diterima oleh PDI Perjuangan. Kabarnya P3 udah diterima sama Ibu Megawati. Memang kerjasama itu kan memang ada track record ya, ada sejarah masing-masing, apalagi untuk menentukan kemenangan. Itu kan harus betul-betul dicek. Nah, namun bagi PKB hari ini, kenapa misalkan bekerja sama dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra, meskipun ini baru ya kita kerjasama, tentu akan melihat kemenangan di sana. Dan faktanya juga begitu. Hari ke hari apa yang dibangun, komitmen dengan Gerindra, katakanlah tokohnya Pak Prabowo juga makin naik angka elektoralnya, PKB juga naik juga partainya, Gus Muhaimin juga naik angka elektoralnya, itu kan bagian dari kerja. Gitu. Nah, tentu partai yang lain juga punya cara. Punya cara yang lain kita hargai, misalkan KIB yang disebut oleh Pak Kodari tadi hampir bubar, kemudian melakukan manuver, itu biasa saja. Itu kan bagian dari bagaimana eksis gitu. Nah, sekarang misalkan Pak Budiman anteng-anteng saja karena udah tiket sudah ada. Tiket sudah ada. Kita nunggu mana nanti yang agak jatuh-jatuh di situ. Kan gitu. Itu semua. Itu nanya dapat mungut. Koalisi dapat mungut. Tapi mana yang terbaik untuk rakyat, itulah yang kemudian menjadi ukuran. Tokoh juga begitu. Nah, orang melihat misalkan Pak Prabowo yang selama ini yang sudah berapa kali mencalonkan diri, semangat untuk ingin melayani rakyat, untuk bersama-sama rakyat, ini juga dinilai. Kami PKB juga memberikan apresiasi. Nah, termasuk juga partai-partai yang lain saya kira. Nah, semua, kalau menurut hasil Pak Kodari tadi kan, kalau berdasarkan elektoral, terbatas tokohnya. Gitu kan? Berdasarkan elektoral terbatas tokohnya. Tapi menurut survei Langit kan tidak begitu. Ada faktor lain. Itu dia kalau PKB agak lain di situ. Karena apa? Karena dalam politik 6 bulan apalagi setahun itu waktu yang lama. Bayangkan misalkan dari hasil survei tadi. Sebulan turun. Gitu kan? Siapa tahu nanti Pak Budiman setelah mengumumkan calonnya gitu kan. Naik lagi. Nah, PDIP-nya naik, calonnya naik, kita juga menunggu. Supaya apa menunggunya gini? Supaya jelas kami dengan Pak Daniel ini, dengan Gerindra. Ini maksudnya supaya PDIP cepat mengumumkan gitu. Gini, kursi calon presiden itu satu. Dari sebuah kesepakatan kita kerjasama. Kursi calon wakil presiden satu. Sementara aspiran atau orang-orang yang mengaspirasikannya, partai mengaspirasikannya banyak. Artinya apa? Dari permainan ini, jauh akan lebih banyak yang dikecewakan. Karena padahal hanya satu yang dipilih untuk capres dan satu yang dipilih untuk cawapres. Artinya apa? Tadi dikatakan kerjasama mungut kira-kira gitu. Ya berarti PDIP akan mungut. Artinya gini, artinya kalau kami diam sekalipun, pasti akan ada residu dari kekecewaan jumlahnya banyak. Yang merapat ke PDI Perjuangan. Nunggu bola muntah ini namanya. Kedua, ketika Anda sama-sama tidak pastinya dan Anda kalah oleh orang-orang yang tidak pasti,
akan lebih mengecewakan ketimbang Anda sejak awal tahu bahwa Anda kalah dengan yang sudah pasti. PDI Perjuangan dalam posisi sudah pasti. Sehingga saya melihat secara psikologis, partai-partai yang kerjasama dengan PDI Perjuangan memang sejak awal tidak punya ekspektasi tinggi untuk jadi nomor 1. Sehingga kalau dapat nomor 2, itu bagi mereka sudah dalam tanda kutip berkah. Sementara kalau PKB dengan Gerindra, KIB, masing-masing kan ekspektasinya maksimum, tinggi. Sehingga selalu ada ruang besar untuk kecewa. Kalau dari PDI Perjuangan, memang sudah menurunkan ekspektasi kalau bersama dengan PDI Perjuangan. Paling banter kita cawapres. Sehingga sejak awal, orang yang tidak pernah berharap, tidak pernah kecewa. Disitulah. Jadi PDI Perjuangan mengatakan kepada calon teman kerjasama politik. Bahasa lainnya itu come to mama, come to mama. Kalau ingin bergabung, kalau ingin kerjasama sama PDI Perjuangan, ya paling banter dapetnya cawapres gitu kan. Syaratnya juga kedua adalah sama kita mau ngapain nih Indonesia nih. Iya, tapi itu maksudnya kan PDI Perjuangan capresnya, cawapresnya ke partai yang mau bergabung. Gitu. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak ada yang datang ke PDI Perjuangan? Datangnya justru ke Gerindra semua, ke Pak Prabowo semua. Kenapa itu? Begini, bagus. Karena begini, kalau datang ke yang lain, untuk jadi bahagia dan jadi kecewa 50-50. Kalau datang ke PDI Perjuangan pasti kecewa. Untuk jadi setengah bahagia setengah kecewanya udah 100%. Jadi itu psikologis aja itu. Ini menarik ya. Pertanyaan Mas Kodari tadi menarik ya. Kenapa partai-partai lebih memilih kenapa itu? Gerindra dan PDI Gerindra dan Pak Prabowo ketika bergani sama. Perjuangan. Saya mau tanya ke Golkar. Golkar kok kayaknya agak susah berkomunikasi ataupun merapat ke PDI Perjuangan, lebih mau nempel ke Gerindra ataupun ke Pak Prabowo. Kenapa? Siapa bilang? Papua udah. Pak Erlangga itu ketemu Papua. Mbak Puan pernah jalan kaki bareng, jogging. Itu bagian daripada politik karena begini. Politik itu belum ketemu Bu. Tapi serial begini nggak ada. Ujungnya pasti akomodasi kepentingan. Ketika kepentingan bisa terakomodasi, maka pasti ada kesepakatan. Tapi kalau kepentingan tidak bisa diakomodasi, maka kesepakatan itu tidak akan lahir. Nah kira-kira di situ. Nah oleh karena itu tidak seperti itu bahwa kenapa hanya ke Gerindra. Mungkin saya bisa menerjemahkan begini. Kenapa sekarang banyak ke Gerindra? Ya, karena di Gerindra juga masih punya ruang. Masih punya ruang misalnya Pak Erlangga ketemu Pak Prabowo. Masih bisa mereka berdua bicara, saya lah Pak Prabowo. 50-50-nya. Kira-kira gitu. Tapi kalau ke PDIP sudah susah itu. Karena PDIP sudah mematok untuk capresnya gitu. Tidak akan bisa. Kalau ke Gerindra masih bisa. Mungkin masih bisa. Masih ada ruang lah, masih ada ruang. Ya, mungkin Pak Prabowo masih sebenarnya begini jawabannya. Karena PDI Perjuangan belum memutuskan siapa calonnya. Kan partai politik nggak berani mendekat, kami dukung gitu. Kalau tiba-tiba yang diputuskan secara kuantitatif itu kurang menjanjikan gitu. Sementara kalau di Gerindra calon presiden sudah pasti. Gitu. Tapi gini, di PDIP kan memang belum memutuskan. Tapi Sekjen Pak Hasto itu kan selalu mengatakan bisa kita bergabung asal calonnya PDIP. Itu kan sudah mematok itu kan. Jadi hanya tinggal nama siapa, nah itu internal itu. Emang pernyataan begitu nggak keluar dari Gerindra? Kan sama aja. Di sama Golkar juga mengeluarkan begitu. PKB juga mengeluarkan begitu, sama kalau itu. Tapi di sini masih ada ruang negosiasi. Jadi Bang Dodi saya mau tanya. Karena gini, yang lainnya sama. Golkar mengatakan harus Erlangga, Gerindra harus Pak Prabowo. Tapi PDI kan dua kekuatannya, bergeningnya. Ya harus PDI Perjuangan dan golden ticket. Nah, gitu aja dua gitu. Kalau kenapa golden misalnya ticket. Ke Golkar misalnya masih bisa. Ruang negonya lebih sempit. Karena Golkar tidak bisa sendiri. Gerindra juga tidak bisa. Nggak bisa. Jadi masih ada ruang negosiasi. Kalau di PDIP tidak ada ruang itu. Karena PDIP tidak butuh lagi tiket. Nggak butuh lagi tiket. Sudah cukup itu. Nah itu ada ruang di situ. Yang bisa negosiasi itu masalahnya. Tapi kan itu akan lebih menguntungkan sebetulnya kalau sudah ada kepastian dari PDI Perjuangan. Kenapa Golkar nggak ngambil yang pasti-pasti aja, bernegosiasi dengan yang pasti-pasti saja daripada di sini kan saingannya banyak. Karena kita sampai saat ini tetap karena kalau kita melanggar keputusan Munas, itu dia. Kita dipecat. Oh iya, itu risikonya itu. Nah oleh karena itu sebelum ada putusan Munas itu bahwa bukan lagi Pak Erlangga dan itu hanya Pak Erlangga yang bisa memutuskan itu. Baru kita bisa melakukan negosiasi dengan lain. Termasuk Pak Erlangga tidak bisa menurunkan dia punya untuk jadi cawapres tanpa melalui keputusan partai. Jadi harus call tinggi dulu ya. Call tinggi dulu. Sampai nanti tiba-tiba ada perubahan. Gitu. Karena saya setuju dengan Budiman tadi bahwa kualitatif. Sekarang kan kita bangun Pak Erlangga itu kualitatif itu terpenuhi. Nah sekarang kita menuju pada kuantitatif. Itu persis itu. Ini Gerindra Pak Prabowo gimana? Dirubung segitu banyak kepentingan, bagaimana kemudian nanti pada ujungnya duduk bernegosiasi menentukan siapa yang harus
dipilih sebagai cawapres? Karena ini semakin banyak kepala yang bergabung kan akan semakin sulit, Bang Daniel. Nah, itu menunjukkan kualitas Pak Prabowo itu teruji. Iya. Kenapa? Karena negeri ini memang harus dipimpin oleh sosok yang mampu meramu dialektika. Nah, Pak Prabowo itu mampu melakukan itu. Dan Pak Prabowo welcoming dengan semua pihak. Dan beliau berdialog segala macam, bernegosiasi. Dan negeri ini kan nggak mungkin dibangun dengan nafsi-nafsi. Sendiri begitu. Tapi harus dibangun bareng-bareng. Nah, modalitas itu yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Semua partai, semua tokoh merasa nyaman bisa berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ingin membangun Indonesia seperti itu. Bagaimana semua orang itu bisa nyaman berdialektika. Semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan keinginannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan dan cita-cita itu. Itu pertama. Kemudian kedua, Nana, yang perlu diperhatikan adalah sekarang ini kan seperti kontestasi Pilpres kita ini kan seperti antara makan di warung Padang dengan makan di warung biasa yang kita bisa pesan. Kalau di warung Padang semuanya disajikan. Kalau di warung biasa koki yang akan menyiapkan, nanti kita dan harus pesan. Dan kita ini kan seperti warung biasa, bukan warung Padang yang semuanya disajikan tinggal dipilih mau mana makan. Ini enggak, udah disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Ya partai-partai. Nah, proses dialektika di partai-partai itulah nanti menjadi salah satu batu uji bagi sang capres. Itu sudah lolos pada tahap 1. Tahap 1 itu apa? Oh iya, dia bisa mampu mengkomunikasikan semua kepentingan. Titik temu, Kalau ada capres yang tidak mampu melakukan komunikasi dengan semua pihak, berarti dia gagal dan dia nggak pantas untuk berkontestasi. Ini siapa nih kira-kira nih yang disini? Saya nggak tahu. Saya sampai kehabisan kata-kata nih, sampai mau batuk, mau bersin. Tapi kita akan tanya nanti sama teman-teman mahasiswa kira-kira bagaimana mereka melihat dialektika tadi, perbincangan dari para narasumber. Kira-kira apakah mereka sudah menentukan pilihan capresnya PDI Perjuangan yang belum jelas namanya siapa, atau mungkin capresnya Bang Daniel, Pak Prabowo, atau mungkin Pak Erlangga, atau mungkin Caimin. Tapi kita akan tanya nanti dengan teman-teman mahasiswa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atau Unisba. Selamat malam teman-teman, perwakilannya sudah ada Fitra dan juga Imam. Silahkan, siapa duluan? Imam? Saya duluan aja, Mbak Rifana. Ya. Tadi sangat luar biasa ya dinamika perpolitikan begitu, koalisi sana, koalisi sini. Cara politik tadi kan apa ya? Simbiosis mutualisme, kepentingan, hubungan timbal balik. Mungkin pertanyaan saya simpel kepada Mas Budiman Sujatmiko, aktivis 98 begitu. Siapa yang sudah konkret mengganti Pak Presiden Jokowi, dan kepada mas-mas partai politik lain menakun bahwa di manakah peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat begitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Di manakah peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama dalam Pilpres ya? Satu lagi. Baik, terima kasih. Mungkin menarik sekali. Memang betul perbincangan masalah perebutan kekuasaan itu selalulah lebih menarik daripada membicarakan masyarakat yang mati sengsara begitu. Mungkin saya akan sampaikan sedikit prolog. Tadi sudah dibahas lah oleh abang-abang yang terkhusus praktisi-praktisi di politik Indonesia begitu. Nah, mungkin saya sedikit mengerti masalah presidensial threshold begitu. Tadi Bang Budiman Sujatmiko mengatakan bahwasannya memang hal yang perlu diutamakan itu masalah kualitatif begitu. Nah, mungkin saya akan sedikit mengkritisi begitu. Nah, dengan ada presidensial threshold kan, itu kan memungkinkan ketika orang yang memang secara kualitatif itu layak sebagai presiden begitu, nah terpotong oleh elektoral. Nah mungkin tentunya kita ingin khususnya milenial mahasiswa yang 60% itu pemilih di 2024 itu mahasiswa begitu, mahasiswa atau remaja lah. Nah kita ingin agar supaya politik di Indonesia itu melahirkan banyak
calon-calon pemimpin begitu. Misalnya mungkin PDIP dengan tidak bergabung dengan koalisi mana-mana, mengusung calon, kan itu akan lebih menarik begitu. Nah, saya pribadi, saya menginginkan bahwa ada calon presiden itu lebih dari 2 begitu. Karena dengan ada threshold ini dikotak-kotakan. Ya. Nah, mungkin itu yang mendasari saya ingin politik di tahun 2024 itu ada perang antara elit, dan saya khususnya mahasiswa nggak mau lah dengan lagi cuman ada 2 calon, dan itu pun dalam perdebatan presiden itu ada kisi-kisi. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bagus-bagus banget ya dari Unisba ya. Ini pertanyaan dari Imam ya. Pertanyaan dari Fitra ini sekaligus men-challenge PDI Perjuangan karena Sekjen Anda, Mas Hasto Kristianto, berkali-kali mengatakan bahwa PDI Perjuangan berharap hanya ada 2 paslon yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Itu suara mahasiswa nggak pengen cuma 2 calon doang, Mas Budiman. Ayo gimana jawabannya? Ya, pertama-tama tidak harus dipertentangkan karena soal harapan kan harapan saja. Ya, kan dinamika politik bisa aja menjadi 3, even 4. Ya. Tapi yang paling menarik sebenarnya dari pernyataan mereka berdua adalah ini mereka betul-betul bisa mewarisi semangat senior-senior mereka di Unisba. Saya punya banyak dulu teman aktivis demonstran di Unisba dan cara berpikirnya masih sama progresifnya seperti yang dulu saya kenal aktivis dari Unisba ya. Saya sepakat bahwa 2 generasi muda ini ternyata berbicara kualitatif politik. Itu inline, cocok banget. Bukan menolak kuantitatif. Selesaikan dulu di kualitatifnya ya. Kita tunjukkan dalam bentuk apa? Dalam pencalegan DPR contoh nih, kita psikotes dulu ke orang-orang itu, calon anggota legislatif kita psikotes, calon gubernur, calon presiden ada psikotesnya loh di PDI Perjuangan, ada sekolah partainya, kita bicara pendidikan politik, kita ada sekolah partai, bupati, calon presiden ada sekolah partai, bahkan perlu diingat ya, waktu Mbak Jokowi mau dicalonkan, beliau mentoring 1 bulan mengkuliti bukunya Bung Karno, 1 bulan mentoring dengan mentornya ya. Artinya ada calon presiden ini akan memimpin Indonesia, dia harus paham pikiran-pikiran Bung Karno tentang Indonesia. Artinya apa? Itulah yang kami masuk sebagai kualitatif politik. Setelah ini selesai, mesin partai atau mesin kerjasama partai politik yang mau kerjasama, yuk sama-sama sampai ranting bergerak, populerkan tokoh ini. Populerkan tokoh ini tanggung jawab kita. Karena kalau kita mulainya tidak dari kualitatif politik, mulai dari kuantitatif politik, gak terhindarkan yang terjadi bukan kuantitatif politik. Cuantitatif politik. Cuantitatif. Ini bahaya ini kalau cuantitatif politik. Maksudnya money politics. Maksudnya money politics. Oke, kira-kira sepakat dengan adik-adik ini. Ya, tapi sepakat nggak bahwa harusnya lebih dari 2 paslon? Oh, itu dinamika itu tergantung dari dinamika. Kami nggak punya, kami tidak punya keistimewaan dan kemewahan untuk ngatur-ngatur jumlah. Nggak bisa, karena dinamika kan tadi luar biasa sekali ya. Sebetulnya begini, kalau bicara jumlah itu, kalau menurut saya akhirnya realita lapangan yang berbicara. Ya, betul. Pertama-tama itu bukan wah ini syaratnya 10%, syarat 15%. Enggak. Akhirnya survei menemukan sebetulnya siapa saja, berapa banyak tokoh yang potensial untuk menang gitu. Ya. Kalau misalnya surveinya cuma 2, ya 2. Partai politik nggak akan memajukan calon yang ketiga. Koalisi besar ini kira-kira berapa? Sementara ya dengan temuan fakta survei sampai hari ini ya, 6 bulan, 5 bulan sebelum pendaftaran 3 nama. Menurut saya kemungkinan partai politik itu akan menuju 3 pasang kandidat gitu loh. Kalau nanti misalnya muncul calon keempat yang juga populer mungkin jadi 4. Tapi begini, dengan adanya presidensial threshold itulah salah satu keunikan demokrasi kita. Menurut saya seharusnya calon-calon pemimpin itu yang potensial ya, itu dari awal sudah menyampaikan gagasan, ide kepada rakyat dalam rangka mencerahkan demokrasi dan pendidikan politik yang sampai tadi. Tapi sekarang terbalik. Apa yang dilakukan para calon ini adalah mencari tiket. Jadi itu yang bukan menyampaikan ide gagasan kenapa dia mau memimpin. Indonesia berdua kemana? Terbalik sekarang ini. Karena apa? Itu adalah presidensial threshold. Jadi itu masalah. Gitu. Nah, mungkin bisa direvisi nanti. Mestinya PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, kita sepakat. Tapi Golkar berkepentingan lebih dari 2 calon dong. Coba setahun terakhir ini apa yang terjadi? Lobby politik kan untuk mencari tiket. Bukan gagasan, bukan ide. Nah itu basa-basi itu, ini pelapon sama, itu semua pelapon sama. Seperti misalnya Golkar PD, pelaponnya sama. Negara Kesejahteraan 2045, kita sudah punya cetak biru tentang itu. Tapi Golkar berkepentingan lebih dari 2 calon nggak? Itu harapannya anak-anak pemilih muda. Kalau Golkar 4 calon lebih bagus. Makanya saya bilang PDIP jangan bergabung di koalisi Jumbo gitu. Karena dia sudah punya golden ticket gitu.
KIB. Bukan kita tagih, bukan dah. Supaya banyak pilihan bagi rakyat. Gitu. Baik. Silakan Bu Jazil terakhir, waktu kita nggak banyak, nanti saya mau ke Bang Daniel tentu terakhir. apa yang menjadi harapan Imam Fitra agar pemilu ini menjadi bagian dari pendidikan politik, itu menjadi tantangan buat partai politik. Betul. Namun apa yang menjadi ukuran-ukuran kualitatif itu memang menjadi base yang harus dilakukan oleh semua partai. Namun ketika waktu sudah mepet seperti ini, ini justru yang menjadi topik pembahasannya hal-hal yang sifatnya sudah praksis. Karena begini, sebenarnya semua partai ini, kalau saya bilang rumit, sesungguhnya tujuannya nggak rumit, ingin semuanya menjadi pemenang, ya kan? Nah, untuk menjadi pemenang maka ini sudah semua nih Pak Kodari yang ngajarin lembaga survei, semua ada jalannya. Pertama, dia harus memiliki elektoral. Setiap calon harus memiliki elektoral yang tinggi, calon apapun, pilkada, bupati sampai presiden. Nah, yang kedua, memiliki jaringan pendukung yang kuat. Semuanya harus ada di dalam sosok itu. Nah, ketika membangun koalisi, itu masing-masing partai yang ada di situ harus memiliki keyakinan bahwa akan menang. Kalau kalah, pasti nggak akan, meskipun platformnya bagus. Pasti namun sepi. kalah, pasti sepi. Ya pasti nggak ikut di situ, seperti dibilang Pak Nurdin Halid tadi. Itu kan pengalaman, bahwa platform bagus, Pak Heru bagus, tapi kan harus menang. Belum, tidak punya optimisme untuk menang. Sama juga sekarang, kita akan menunggu ini sikap PDIP. Apakah nanti calon yang dimunculkan itu punya optimisme untuk menang. Kalau tidak, maka saya tidak yakin akan jalan sendirian. Tapi seandainya punya tokoh sendiri yang kuat, elektoral kuat, platform sudah punya, sudah diumumkan hari ini. Jadi masih ada kegamangan ya menurut PKB ya? Ya pasti, karena apa? Justru sekarang yang paling dekat untuk menuju kemenangan itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Menurut saya. Satu menit Bang Daniel, waktu kita udah gak banyak, silakan terakhir. Ya, pertama terkait dengan pendidikan politik itu concern Pak Prabowo ya. Kalau Anda perhatikan proses dialektika politik hari ini, itu adalah proses pendidikan politik. Ada adab di situ. Silaturahmi. Pak Prabowo menunjukkan adab kepada mitra-mitra politiknya, kepada atasannya, kemudian keterbukaan di situ, bahwasannya ada proses dialektika intelektual di situ, kemudian ada bicara kebangsaan di situ dan macam-macam, dan itu adalah proses pendidikan politik yang sedang ditunjukkan dan sedang dituntun untuk masyarakat dan generasi muda seperti adik-adik kita. Kemudian kedua, yang sekarang memang sudah pasti begitu ya, yang sudah punya kekuatan salah satunya selain PDIP tentu adalah KIR. KIR ini sudah melakukan proses-proses langkah-langkah politik yang nyata. Jadi sampai dengan detik ini PKB berjalan ngajak teman-teman yang lain, Gerindra juga melakukan yang sama, dan kami sudah membangun sekretariat bersama. Di bawah semuanya sudah bekerja, semuanya semangat, Gerindra dan PKB untuk bekerja, dan kami bukan cuma sekedar ingin menang Pilpres, tapi juga ingin Gerindranya menang, PKB-nya menang, dan sebagainya. Jadi Gerindra pengennya PKB nggak kemana-mana meskipun ada partai-partai lain yang bergabung. Jadi PKB jangan meninggalkan. Iya, Gerindra kepentingannya semua bekerja sama dan kita bisa menang. Kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya, karena waktu kita udah habis, nanti kita bahas di episode berikutnya ya, Mas Gimana? Sedikit aja. Pertama, 30 detik. Kalau kita bicara koalisi besar atau jumbo, yang akan kita lahirkan bukan leader, tapi dealer. Ini repot. Indonesia nggak kemana-mana. Dengan saya sependapat. Ya? Jangan kita melahirkan dealer, tapi leader. Kedua, Mas Priyo Budi Santoso dulu waktu masih di Golkar pernah mengatakan begini. Golkar itu partai para calon menteri. Kita punya banyak potensial menteri. PDI Perjuangan partainya para calon presiden. Yang ngomong seorang Golkar. Jadi apa? Bu Mega pusing, tapi pusing enak. Maksudnya apa? Kalau Golkar lebih pusing lagi. Karena nggak punya kader buat jadi capres. Gerindra lebih pusing sampai bagi-bagi partai lain, sampai dibagi-bagi ke partai lain. Politik cair sekali, kita nggak tahu konstelasi politik hari ini apakah akan sama sampai nanti jelang pendaftaran. Karena kalau kita berkaca pada pemilu 2014 dan 2019, itu di detik-detik akhir loncatan
lompatan-lompatan, manuver-manuver politik itu bisa sangat berbeda antara satu partai politik dengan partai politik yang lain. Kita tunggu nanti jelang pendaftaran dan juga teman-teman dari mahasiswa, terima kasih sekali. Semoga nanti teman-teman bisa memberikan pilihannya. Tapi setelah ini kita akan saksikan dulu sentilan-sentilan dari komisi.co seperti apa tentang konstelasi politik hari ini. Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk diskusi hari ini, luar biasa. Fotonya Bu Mega sama Pak Prabowo. Ya benar. Iya. Jadi agak hati-hati hari ini sebenarnya. Hati-hati seperti takut tak salah ngomong nih. Betul. Ya, tapi kita perkenalan dulu dong. Boleh, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duto Triaji. Mungkin kita boleh sapa-sapa dulu kali ya. Boleh, kita ada Bapak Budiman Sujatmiko dari PDIP. Mantap. Gimana Pak PDIP? PDIP. Mulai kerasa ya ditinggal yang lain. Seperti saya katakan, pada akhirnya semuanya akan come to mama atau semuanya Come to mama. Lebaran akan dari lo. Lebaran akan pulang juga ke orang tua. Tapi kita nggak cuma kedatangan perwakilan dari PDIP, ada dari PKB, Gerindra dan Golkar juga. Oke. Yang katanya ingin membuat sebuah koalisi besar, koalisi bersama. Oke. Besar koalisi. Besar tuh. Besar, sebesar ambisi mereka menjatuhkan PDIP. Sepertinya. Gitu, Tipis-tipis lah. Tipis. Karena mungkin kita tidak tahu. Iya, tapi memang kondisi sekarang tuh agak membingungkan bapak-bapak sekalian. Karena sekarang tuh saya ngelihat ya ada 3 poros utama. Oke. Ada koalisi perubahan, koalisi kebangsaan, dan PDIP. Betul. Maksud saya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mana? Koalisi perubahan. Koalisinya Koalisi Indonesia Raya dan PDIP. Inilah teman-teman pentingnya riset. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau saya melihatnya kenapa nggak gabung aja semuanya gitu? Maksudnya kalau gabung kan namanya jadi enak kayak PBB gitu. Apa itu? Partai Bersama Berbangsa, Bersatu Berbangsa. Lah, PDIP-nya mana? PDIP nanti logonya gambar banteng. Oh tetap, logonya tetap gambar banteng, gambar banteng. Ya. Tapi lagi menurutku nggak bisa tuh. Kalau semuanya bersatu kan nggak ada yang namanya oposisi, benar kan Bang ya? Nggak ada demokrasi, harus ada oposisi Pak. Nggak bisa kalau itu bareng. Nggak bisa. Lagian juga kalau misalkan bersatu kan jadi pada bingung semuanya ya. Kenapa bingung? Soalnya dari PDIP sendiri itu syaratnya agak membingungkan dong. Oh benar, ini yang menarik Pak. Aku baca di artikel dan berita, katanya PDIP membuat syarat. Dia mau bergabung ke koalisi asalkan capresnya dari PDIP. Nih mohon maaf Pak Budiman, mungkin bisa disampaikan ke partainya sebelum membuat syarat ada baiknya bertanya dulu Pak diajak apa enggak itu. Ada baiknya. Udah ditanya Pak, udah ditanya. Cuma Ibu Mega sedang ke Jepang waktu itu. Oh gitu. Karena Pak, kalau aku sebagai masyarakat umum ya melihat keadaannya kayaknya ini secara tersirat partai-partai lain itu juga punya syarat Pak. Syaratnya adalah bebas capresnya mau dari manapun asal bukan dari PDI kayaknya. Kita nggak tahu. Kayaknya. Nanti partai-partai ya. Iya, kalau kita lihat kita nggak tahu. Tugas lo berdua sebenarnya melakukan adu domba nih. Lagian juga sekarang kondisinya juga jadi nggak enak Pak. Benar. Karena kalian pasti pernah kan kayak punya teman gitu yang nggak pernah nongkrong, tapi sekali ya bukber dia yang nentuin tempat. Karena kita harus asik nih Pak. Iya, jadi nggak asik kan. Bener Dan banget. jujur-jujur aja deh bapak-bapak sekalian. Pasti ada kan kayak grup WhatsApp yang isinya tuh seluruh ketum partai, kecuali tapi PDIP nggak di-invite. Kayaknya sih ada Kayaknya ada ya. Tanya diundang juga. Oh, katanya diundang juga. Tapi maunya jadi admin. Iya benar. Tapi ada yang menarik tuh, ada yang menarik. Kalau kita telah lebih dalam, sebenarnya masuk akal kenapa PDIP bikin syarat itu. Kenapa tuh, Dok? Karena PDIP ini kan memang partai besar, punya power, dan dia boleh dong ngomong begitu gitu. Oke. Tapi kita bayangin kalau yang ngomong syarat dia mau masuk koalisi adalah capresnya dari dia adalah PSI gitu misalnya Pak. Misalnya kita kan nggak tahu. Itu susah sih. Ya kan kita nggak tahu. Kalau mereka bilang begitu kan kemungkinan yang akan dimajukan adalah Giring. Ya kan Giring bagus Pak, bagus. Cuma kan kita takutnya mengkhawatirkan satu hal. Takutnya nanti suara presidennya lebih merdu daripada suara rakyat. Itu aja. Takutnya itu aja sih Pak. Iya Pak, tapi terlepas dari pembicaraan hari ini koalisi mana koalisi itu, menurut saya Bapak perlu ingat kalau ketika pemilu nanti koalisi terbaik Bapak adalah rakyat
Indonesia. Betul. Saya Duto Triaji. Dan saya Muhammad Ronaldo, terima kasih. Terima kasih. Oke, koalisi terbaik dari partai politik adalah rakyat ya. Itu yang harus dipegang dan juga dijunjung tinggi oleh partai-partai politik yang nanti akan membentuk koalisi. Kita lihat nanti bagaimana cairnya konstelasi politik jelang pemilu 2024. Itu tadi penampilan dari teman-teman komisi.co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada bapak-bapak yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unisba Universitas Islam Bandung, dan kita akan ketemu Senin depan jam 20 waktu Indonesia Barat. Selama bulan puasa akan tayang Political Show setiap Senin jam 8 malam. Oke, dan saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.